Periode pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Maluku Utara 2024 sudah berakhir pada Kamis 29 Agustus 2024. Terdapat 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada Malut 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang profil 4 paslon Gubernur Maluku Utara 2024. Melansir Kompas.com, Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara resmi menetapkan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara pada pemilihan kepala daerah Maluku Utara. Keempat paslon yang ditetapkan dan terdaftar di KPU Maluku Utara, yakni Muhammad Kasuba Basri Salama, Beni Laos Sarbin Sehe, Aliong Musahril Tahir, dan Husain Altin Syah Asrul Rashid Ihsan. Berikut profil 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara yang akan bertanding pada Pilkada Maluku Utara. Muhammad Kasuba, lahir di Bibinoy, Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan, pada 24 September, tahun 1960. Dia adalah mantan Bupati Halmahera Selatan 2 periode, yakni 2005 hingga 2010, dan 2011 hingga 2016. Muhammad Kasuba merupakan adik mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Muhammad Kasuba menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidayah Al-Khairat Bibinoy, SD Negeri Bibinoy, MTS Al-Khairat Kota Palu, MA Al-Khairat Kota Palu. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di jurusan Syariah Universitas Al-Khairat, dan jurusan Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Alauddin di Gorontalo. Ia menyelesaikan S1 jurusan Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Internasional Islamabad, dan 2 gelar Master of Arts, masing-masing dari jurusan Linguistik Arab Universitas Wifaq-ul Madaris Faisalabad Pakistan, dan Universitas Quaid-i-Azam Pakistan. Ia meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Jayabaya. Muhammad Kasuba memulai karirnya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat Gorontalo. Kemudian ia tercatat sebagai staf dokumentasi dan arsip dan perpustakaan Institute of Public Policy, pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat Ome, Tidore, dosen IAIN Alauddin Cabang Ternate, dan dosen IAIN Ambon. Muhammad Kasuba mulai terjun ke politik dengan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Provinsi Maluku pada tahun 1998. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku pada 1999. Setelah terbentuknya Provinsi Maluku Utara, ia diangkat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada 2001, dan terpilih kembali pada 2004 hingga 2005. Muhammad Kasuba pernah maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2018, berpasangan dengan Majid Hussein. Pada Pilkada 2024, Muhammad Kasuba menggandeng Basri Salama, Ketua DPD Partai Hanura Maluku Utara, sekaligus mantan anggota DPD RI, periode 2014 hingga 2019. Basri Salama, lahir di Tidore, pada 8 Agustus tahun 1957. Basri merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan berdirinya Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999 hingga 2000. Memulai pendidikannya di SD Negeri 1 Gamtufkange Tidore, SMP Negeri 1 Soasio, SMEA Negeri Soasio, tahun 1995. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Hairun,
memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia. Memulai karir pada 2010 hingga 2013, sebagai manajer Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Maluku Utara. Terjun ke dunia politik, dimulai saat menjabat sebagai Sekretaris Partai Bintang Reformasi, tahun 2009 hingga 2010. Pada pemilihan legislatif 2014 hingga 2019, Basri berhasil terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Maluku Utara, setelah memperoleh sebesar 46.328 suara. Kini, Basri Salama menjabat sebagai Ketua DPD Partai Hanura Maluku Utara. Ia berpasangan dengan Muhammad Kasuba sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Diusung oleh Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan ini dikenal dengan akronim MK Bisa. Beni Laos, lahir di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 8 Agustus, tahun 1972. Ia pernah menjabat Bupati Pulau Morotai, periode 2017 hingga 2022. Dalam satu kesempatan, Beni mengatakan dirinya hanya lulusan SMP, dan lanjut dengan paket C. Keadaan ekonomi mengharuskan Beni putus sekolah di kelas 1 SMA. Selain sebagai politisi, ia juga dikenal sebagai pengusaha. Namanya tercatat sebagai Direktur Utama PT Bela Cipta Sarana, dan pemilik Hotel Grand Davam Bela Ternate. Hotel Bintang 4 ini, berdiri sejak 19 Desember 2007 di kota Ternate, Maluku Utara. Saat masih menjabat Bupati Pulau Morotai, Beni Laos pernah menduduki peringkat pertama, kepala daerah terkaya di Indonesia. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau LHKPN, periodik 2021, yang dilansir di laman KPK RI, Beni Laos tercatat memiliki harta kekayaan, lebih 500 miliar rupiah, atau setengah triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, terbanyak berbentuk surat berharga, yang nilainya mencapai lebih 248 miliar rupiah. Terbanyak kedua dalam bentuk aset tanah. Terdiri 139 bidang tanah, dengan total nilai lebih 158 miliar rupiah. Beni Laos juga melaporkan memiliki beberapa mobil mewah. Di antaranya mobil Hummer Jeep senilai 1,2 miliar rupiah, dan 2 unit mobil Toyota Alphard, masing-masing senilai 850 juta rupiah. Beni Laos termasuk tokoh yang suka seni musik dan olahraga. Ia tak sungkan mengeluarkan dana besar untuk pengembangan anak-anak muda di Maluku Utara, berkompetisi di bidang seni musik dan sepak bola, hingga di kancah nasional. Melalui Bela Peduli yang didirikannya, Beni dan istrinya mendanai penyelenggaraan audisi Bintang dari Timur pada 2023. Selain di bidang seni, Beni Laos juga banyak terlibat langsung membantu para pemain sepak bola Maluku Utara. Di antaranya membantu pendanaan para pemain U13 Maluku Utara di Piala Suratin U13 pada 2024. Ia juga ikut membantu tim Malut Selection 2023 pada Nusantara Open Cup, Desember 2023. Sebelum maju di Pilkada Maluku Utara 2024, Beni Laos juga pernah maju di Pilkada Gubernur Maluku Utara 2013 hingga 2018. Dalam kontestasi politik itu, Beni Laos menjadi calon wakil gubernur Maluku Utara, bersama dengan Syamsir Andili. Namun sayang keduanya kalah dalam kontestasi tersebut. Pada Pilkada 2024 ini, Beni Laos mengajak Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Utara, Sarbin Sehe, untuk mendampinginya sebagai calon wakil gubernur dalam Pilkada Malut 2024.
Sarbin Sehe merupakan pria kelahiran Halmahera Selatan pada 5 Juli tahun 1970. Dia lahir dan besar di Maluku Utara. Sarbin menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Garung-Garung, Halmahera Selatan, lalu dilanjutkan di MTS Negeri Ternate dan Madrasah Aliyah Negeri Ternate. Sarbin melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate dan meraih gelar magister di IAIN Ternate tahun 2010. Sebelum mengawal karir politiknya, Sarbin mulanya mengawali karir sebagai ASN, yang bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, pada tahun 1999. Selanjutnya diangkat menjadi Kasih Urais Departemen Agama di Halmahera Tengah, tahun 2001, Kasih PHU Kanwil Kemenak Maluku Utara, tahun 2005, Kasih Madrasah Kanwil Kemenak Maluku Utara, tahun 2009, dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenak Maluku Utara, tahun 2012. Setahun kemudian, jabatannya naik menjadi Kabid Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara, lalu Kabak TU pada tahun 2014. Setelah itu, Sarbin diangkat menjadi Kepala Kantor Kemenak Kota Tidore Kepulauan, tahun 2017, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, pada 27 Juli 2018, hingga tahun 2022. Punya prestasi mentereng, Sarbin kemudian dilantik oleh Menteri Agama Yakut Holil Komas, sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, di Gedung HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022. Selain itu, Sarbin Sehe juga pernah menjabat sebagai Ketua PWNU Maluku Utara, sejak tahun 2017 hingga 2022. Sarbin Sehe kemudian mundur dari ASN, dan mendampingi mantan Bupati Pulau Morotai Beni Laos, sebagai calon Wakil Gubernur Maluku Utara, dengan mengusung tagline, Bersama Maluku Utara Bangkit. Pasangan Beni Laos Sarbin Sehe, diusung sejumlah partai politik, yakni Nasdem, Demokrat, Gelora, Buruh, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Aliong Mus, lahir di Gela, Taliabu Utara, Maluku Utara, pada 3 Oktober, tahun 1977, dan merupakan Bupati Taliabu 2 periode, yakni pada masa jabatan 2016 hingga 2021, dan 2021 hingga 2024. Memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Bobong, dan lulus pada tahun 1988. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri Bobong, dan tamat pada 1994. Untuk sekolah menengah atas, Aliong Mus bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Ternate, kemudian pindah ke SMA Negeri 9 Semarang. Ia melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Pembangunan Surabaya, dan lulus tahun 2004. Aliong mengawali karir politik di Partai Golkar. Saat bergabung dengan Partai Golkar, Aliong ditunjuk sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Pulau Morotai, kemudian sebagai Bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, dan saat ini sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Pulau Taliabu. Kiprah perjuangan Aliong di Partai Golkar, membawanya menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, periode 2009 hingga 2014. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Pulau Taliabu, periode 2014 hingga 2015, lalu memutuskan maju sebagai Bupati. Aliong terpilih bersama Ramli sebagai Bupati definitif pertama di Kabupaten Pulau Taliabu, periode 2015 hingga 2020. Pada Pilkada Serentak 2020, pasangan petahana di bawah kendali Partai Golkar ini, terpilih kembali dengan mengalahkan Muhaimin Syarif Syafruddin Mohalisi, yang diusung koalisi PDI Perjuangan.
Untuk bertarung menjadi orang nomor 1 di Malut pada Pilkada 2024 ini, ia menggandeng Sahril Tahir, Ketua DPD Gerindra Malut sebagai cawagup. Sahril Tahir, lahir di Malifut, Halmahera Utara, Maluku Utara, pada 23 Mei, tahun 1967. Menempuh pendidikannya di SD Center Malifut, SMP Ngofakiaha Malifut, SMA Negeri 1 Kota Ternate, dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Sebelum memulai karir politik, Sahril Tahir pernah mengabdi sebagai tenaga pengajar di SMP Muhammadiyah Kao, Halmahera Utara, bekerja di perusahaan pisang PT Global Agronusa Indonesia, Galela, Halmahera Utara. Kemudian merantau ke Kalimantan Timur, dan bekerja di PT Indocors Perisan Balikpapan, dan kembali ke Halmahera Utara, bekerja di perusahaan tambang emas PT NHM Gosowong. Ia juga dipercaya sebagai tim asistensi dan investasi Pemda Provinsi Maluku Utara, serta bekerja di PT Bumi Investment Indonesia Jakarta. Melalui Partai Gerindra, Sahril Tahir terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, periode 2014 hingga 2019. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara hingga saat ini. Sejak 9 Januari 2024, Sahril oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Sekretaris Jenderal H. Ahmad Muzani, ditunjuk sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, menggantikan Muhaimin Syarif. Aliong Mus Sahril Tahir, maju sebagai Cagup dan Cawagup Maluku Utara, dan diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Perindo, Garuda, dan Partai Bulan Bintang. Husain Altingsyah, lahir pada 1 Maret, tahun 1964. Ia adalah bangsawan di Kesultanan Tidore. Ia adalah Sultan Tidore ke-37, dan naik tahta sejak 22 Oktober, tahun 2014. Ia mengenyam pendidikan di SD Negeri Kenari Tinggi 2, SMP Negeri 1 Kota Ternate, dan SMA Negeri Soasiu Tidore. Ia meraih gelar Diploma 3 dari Akademi Koperasi Makassar, Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka, dan Magister Manajemen dari Universitas Muslim Indonesia. Husain Altingsyah memulai karir sebagai pegawai negeri sipil pada 1992 di Kabupaten Halmahera Tengah. Ia tercatat meniti karir birokrat di kantor Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Kepala Sub-Bagian Perbendaharaan, Kepala Bagian Anggaran, dan Kepala Sub-Bagian Perbendaharaan. Pada 2006, menjadi Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Di tahun 2006 juga, ia dipromosi ke kantor Kota Tidore Kepulauan, menjadi Kepala Bagian Kepegawaian dan Pendapatan Asli Daerah, dan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan. Pada 2010, ia dipromosikan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate, hingga tahun 2014. Pada 2014, ia diangkat menjadi staf ahli bidang pembangunan di kantor Kota Ternate, hingga tahun 2018. Husain Altingsyah memulai karir politiknya sebagai anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara, periode 2019 hingga 2024, suara terbanyak pertama, dengan perolehan 140.316 suara.
Asrul Rashid Ihsan, lahir di Halmahera Selatan, pada 7 Agustus tahun 1974. Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Gambesi Ternate, pada tahun 1985, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 3 Ternate, tahun 1988. Usai menamatkan pendidikan menengah pertamanya, Asrul kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Ternate. Setelah lulus dari SMA, Asrul Rashid Ihsan lalu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 1999 dan lulus dengan menyandang gelar sarjana teknik. Asrul Rashid Ihsan juga punya segudang pengalaman di bidang jasa konstruksi sebagai manajer Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tahun 2002 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019. Ia juga pernah dipercayakan menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Maluku Utara dan Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ia juga tercatat sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dari tahun 2002 hingga sekarang. Sebelum menjadi kader PDIP, Asrul Rashid sebelumnya adalah kader Partai Amanat Nasional tahun 2009 hingga 2014 dan sempat menduduki kursi parlemen di DPRD Kota Ternate dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Ternate pada periode 2009 hingga 2014. Pada tahun 2019, Asrul kemudian bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jabatan Sekretaris DPD PDIP Maluku Utara masa bakti 2019 hingga 2024. Husain Alting Syah Asrul Rashid Ihsan maju sebagai Cagup dan Cawagup Maluku Utara, diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Umat, dan Partai Kebangkitan Nusantara.